Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AIS 3665. Alhamdulillah hari ini saya bersama Haji Dodi terpanggil untuk dan belajar lagi melaksanakan FGD, di mana hari ini di edisi 32 ini kita akan bicara tentang hari lahir Pancasila, implementasi dan perspektifnya. Namun, ya alhamdulillah Haji Dodi, kadangu tuh Pak Haji, suaranya bagus nggak? Kadangu. Baik. Sebagaimana tradisi kita, mengingat hari ini di samping 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, Pak Haji, saya teringat dan hari ini saya ditinggalkan oleh guru SD saya yang mengajarkan PMP, yang mengajarkan nilai-nilai baik, dan sedang OTW dimakamkan. Beliau ini di Jalan Merdeka, tetapi dimakamkan di Malangbong, posisinya sakit, termasuk tanggal 5 nanti kakak kandung saya menginjak ke 40 hari, kita juga akan, dan tentunya tradisi, budaya, dan yang utama religius, di mana kakak saya dan guru saya senantiasa mempertontonkan dan mengucapkan Pancasila bukan hanya di pikiran dan di hati, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik kawan-kawan, untuk lebih jauh saya mengajak ke sahabat AIS 3665 dimanapun berada, juga pada Haji Dodi, untuk sejenak memberikan doa dengan cara dan keyakinan masing-masing, juga kepada kakak kandung saya yang di tanggal 5 nanti akan ke 40 hari, ke Pak Endang, almarhum Pak Endang, guru yang hidup di dunia Bhinneka Tunggal Ika di depan Stadion Siliwangi, namanya SD Perdanuan. Kebaikan mudah-mudahan menjadi pahala untuk almarhum, diterima iman Islamnya, dan untuk saya yang dibesarkan di dunia Bhinneka Tunggal Ika dan keseharian bagaimana Pancasila bukan diucapkan saja tapi dipertontonkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sejenak kita menundukkan kepala. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Haji Dodi dan sahabat-sahabat lain yang dimungkinkan bisa bergabung atau tidak. Fokus grup studi itu selalu dan senantiasa berfokus kepada apa sih yang akan kita bicarakan. Namun di usia seperti saya pun, sebenarnya Pak Haji tadi kita coba dulu bagaimana menurut sejarah, baru persepsi dan dialog kita ya. Saya coba dalam waktu sesingkat-singkatnya, supaya pertanggungjawaban dunia akhirat pun kita berdua itu ya demi kebaikan lillahi ta'ala. Karena kalimat zikir, pikir, ukir itu sebuah renungan yang mendalam. Sehingga tempat Pak Haji mengabdi maupun saya, nah mudah-mudahan Pak Haji kelihatan. Saya kan belajar juga tuh Pak Haji. Ternyata dia ada di sebelah tuh Pak Haji. Nah maka ini harus ketutup ya. Masih ada di sebelah, biar saya korbankan yang ini. Baru kelihatan Pak. Itu dia dunia zikir, pikir, ukir itu hari ini pun. Alhamdulillah Pak Haji ada keterpanggilan dan saya juga untuk dan bagaimana belajar ya. Pak Haji kelihatan nggak ini Pak Haji di sana? Kelihatan. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau kecil misalnya Pak Haji kelihatan bisa dibesarin ya. Akan saya bacakan, tidak menambah koma dan tidak menambah ini ya. Saya ucapkan sambil kita belajar ya. Nah, jadi kalau bicara Pancasila tetap gambarnya itu selalu ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah, selalu ada logo, ya, selalu ada 17, 8 dan 1945. Ini sejarahnya panjang kalau bicara tentang logo. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang ada di sini. Hari lahir Pancasila diperingati 1 Juni setiap tahunnya. Kenapa dan mengapa? Tetap kalimat Pak Haji sama dengan saya waktu kita sering diskusi bahkan telepon tadi pagi. Tetap Pancasila itu merupakan dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Artinya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita lihat, selalu saya belajar 5K, 5W, 1H.
bahasanya kenapa, mengapa, sampai bagaimana. Tapi saya tetap tidak akan nambah dulu, saya coba. Sejarah hari lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, di mana Jepang berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Artinya kita sedang terjajah saat itu, dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi lepas dari niat baik ataupun tidak baik, terjadilah yang disebut lembaga Dokuritsu Junbi-cho Sakai. Sehingga pada saat itu, pada tanggal 29 Mei 1945, diadakanlah sidang pertama di Gedung Chongsang-in yang sekarang disebut Gedung Pancasila. Di sana para anggota membahas tema dasar negara kita. Saya coba lanjut ya Pak ya. Mudah-mudahan kita membacakan dulu pendapat dan sejarah ya, baru kita bermain persepsi atau menelaah atau belajar lagi. Sidang pertama jelas dan memang terjadi 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, walaupun kalau Muslim selalu menyebutkan almarhum, tapi ini kan berita ya, berita harus saya baca apa adanya. Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Ya. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau ajas. Walaupun kalau orang Sunda sila itu ya duduk di dasar ya. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keadilan sosial, ya, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dokuritsu Junbi-cho Sakai kemudian membentuk sebuah panitia yang disebut Panitia 9. Tadinya kan amat banyak, dijadikan 9 orang, ya. Itu hasil musyawarah mufakat pada saat itu. Panitia 9 ini bertugas menyempurnakan. Jadi kalimat Pancasila memang diucapkan oleh Pak Karno, namun sila-silanya tetap ada 5. Nah, kita lihat sejarah itu tetap terjadi di mana Panitia 9 ini bertugas menyempurnakan rumusan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima ajas tersebut. Pancasila ada kalimat dan ini, dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima ajas tersebut. Jadi ajas yang disampaikan Pak Karno tidak hilang, kita lihat ya. Anggota Panitia 9 terjadi Insinyur Soeharto sendiri, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Mujakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Sebagian orang-orang ini ikut di Dasasila di Bandung ya 1955. Orangnya hebat-hebat mereka ini semua almarhum ini. Setelah proses Pancasila disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila mana yang akan disahkan? Ingat kalimatnya, ada Pancasila yang diucapkan oleh Pak Karno dan ada Pancasila yang masuk di Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan. Ingat Pancasilanya dulu. Dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Kalimat Pancasila. Isinya kita lihat apa yang terjadi dari satu orang. Alhamdulillah ya, beliau juga luar biasa. Bahkan bukunya diserahkan kepada bapak saya tuh. Buku yang diserahkan kepada saya dari bapak saya dipegang dari tahun 62 ya. Dikutip dari Seruyan Go ID pada tahun 1948, setelah reformasi muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila.
Pada awalnya ada 3 dasar yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila. Nah, ini penting. Tetap ini sejarah itu menjadi 5 yang menjadi 1, bahkan 3 menjadi 1. Kalimat Pancasila ada di 1 Juni 1945 dan rumusannya tetap ada 5. Tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta, ya, isinya tetap ada 5 juga. Dan tidak ada pertentangan karena itu ada amanah dari orang banyak menjadi orang 9 menjadi orang 7. Kita lihat sejarahnya. Dan pada tanggal 8 Agustus 1995 akan terjawab di sini apa yang terjadi 1 Juni, 22 Juni 1995 ini artinya belum merdeka kita. Adalah sebuah proses untuk dan bagaimana terjadi sebuah kemerdekaan di tanggal 17. Tapi tanda tangan 18 Agustus 1945 kita lihat ya, terjadilah Undang-Undang Dasar 1945. Kita ya, mudah-mudahan akhirnya nah kan udah langsung akhirnya. Akhirnya itu singkat cerita, kalau saya suka bercanda. 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ditetapkannya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut kata, ingat ya, kata bukan sila-silanya. Kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno. Tapi Bung Karno saat itu belum jadi presiden, Pak Haji ya. Bung Karno mengucapkan kata Pancasila di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masa kini penyelidik dengan penyidik seolah-olah ada di wilayah hukum. Karena memang pada saat itu orang hukum dan orang politik, orang sosial semua bergabung untuk dan ingin Indonesia merdeka. Jadi itu disampaikan di sidang BPUPKI. Soekarno berpidato sifatnya menawarkan gagasan. Ya, nah, ingat saat itu belum merdeka ya, tapi tetap beliau ini luar biasa ya, termasuk bagaimana Pancasila itu ya disampaikan di gedung Pancasila. Beliau pidato di hadapan 65 anggota sidang BPUPKI yang tanggal 1 Juni itu. Dalam pidatonya, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang beruyak. Beruyak itu berarti yang amat banyak di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Soekarno menawarkan 5 sila yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Oh, kan memang belajar itu harus begini, klik lagi baru terbuka. Ya, alhamdulillah ini yang keempat kayaknya terakhir ya. Baru saya dengan Haji Dodi akan sharing dengan sudut dan perspektif pekerjaan sosial maupun pikir-pikir. Baik, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sifatnya menawarkan. Ya, setelah itu pada saat perdebatan selain Pak Karno atau Soekarno, Ketua BPUPKI yaitu, jadi saat itu kalau bicara Ketua BPUPKI, kalau Pak Haji ingat itu ada Jalan Rajiman ya. Rajiman Widyodiningrat juga menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Kemudian ada juga Muhammad Yamin dan Supomo yang ikut memaparkan pandangan mereka. Jadi yang bicara di saat itu bukan hanya Pak Karno. Semua menyampaikan dengan cara dan gaya masing-masing. Namun pada akhirnya pidato Soekarno dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia. Dianggap paling pas, tapi belum sepakat. Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan. Beliau ini kan luar biasa seni dan orator. Tepuk tangan yang riuh sebagai sebuah persetujuan menurut Muhammad Hatta dalam menuju gerbang kemerdekaan. Pada tahun 1970 pemerintah Orde Baru, betul tadi disebutkan ya, pernah betul Pak Haji mengarang ya, karena memang persepsi itu pasti akan adanya pernah mengarang dengan khawatir, tapi sebetulnya sejarah memang tidak bisa dibantah bahwa sebelum 1945 atau 18 Agustus
Ada juga 18. piagam Jakarta yang isinya hampir sama. Di sini tidak dibahas ya. Maka saat itu saya lewat aja karena kita tidak mempertentangkan konflik. Maka alhamdulillah hari ini ya terjadilah sebuah jikir pikir ukir. Karena suasana Covid, maka kita semua ya tentunya yang punya amanah untuk dan bagaimana menegakkan tiga momen tersebut karena nggak ada pertentangan sebenarnya. Momen 1 Juni adalah BPU PKI ya, Kalimat Pancasila memang disebut, namun isinya bukan yang itu. Sifatnya Pak Karno adalah gagasan. Di 22 Juni yang disebut Piagam Jakarta hampir sama juga ya, hampir sama. Jadi yang 5 itu naik menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menjadi sila yang pertama, dan itu disepakati dalam konteks bernegara, yaitu yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaannya. Saya kira itu dinamika persepsi setiap orang pasti berbeda. Namun alhamdulillah Pak Haji, saya dapat amanah. Saya tertantang tingkat nasional, artinya punya hak se-Indonesia. Mau disuruh atau tidak disuruh untuk bicara Pancasila Pak Haji. Begitupun, dan saya saat itu ya bersama tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh polisi, dan di saat itu ada BP7 namanya ya. Itu pengakuan yang saya baru ucap ke Pak Haji saat ini. Di mana pada saat itu ya kalimatnya sederhana, diundang tidak diundang. Dan udah saya simpan dari tahun 1997 ucapan ini. Jadi saya sebetulnya punya hak dan kewenangan karena tanda tangannya adalah tanda tangannya tetap ya orang yang punya amanah dari presiden. Saya tidak orang ya, tapi presiden. Baik Pak Haji, kita tutup informasinya. Perdebatan pasti akan ada. Namun saya tetap, dan insya Allah Pak Haji, kita dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu tetap berbineka. Tapi bagaimana supaya Ika? Pertanyaan pertama, atau mungkin Pak Haji, saya kan udah ngomong ke Pak Haji ya, kalau saya di kameranya nggak ada, berarti saya sedang ngopi atau sebaliknya. Kesempatan Pak Haji, boleh menelaah, ya, boleh sesuai konteks, bagaimana implementasi Pancasila dan perspektif ke depan. Silahkan Pak Haji, mangga. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, kebetulan hari ini kan kita lagi memperingati hari lahirnya Pancasila. Pak Iwan tadi sudah mengulas tentang satu rangkaian terjadinya lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Memang betul pada saat itu apapun tentang dasar negara tentu itu bagaimana suasana kebatinan pada saat-saat kita akan memerdekakan negara ini. Makanya Pak Soekarno sebagai tokoh nomor 1 saat itu, dia mengeluarkan satu gagasan tentang dasar negara Indonesia. Kalau tidak salah, ada sedikit ulasan Pak Iwan, bahwa dasar negara itu yang diucapkan oleh Pak Soekarno itu, setahu saya, atas dasar pertimbangan referensi daripada sejarah itu, sila-sila yang disampaikan oleh Pak Soekarno itu 5 dasar. Yang pertama itu, kalau tidak salah itu sila kebangsaan, kemudian sila kedua internasionalisme, kemudian internasionalisme atau kemanusiaan, dan sila ketiganya demokrasi, dan sila keempatnya keadilan sosial, dan yang terakhir adalah sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ya tentu ini kan dalam masa-masa itu suasana kebatinan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia untuk membuat dasar negara, tentu diikuti dengan undang-undang nantinya. Tentu ini perlu penyempurnaan. Makanya itu disempurnakan lagi oleh beberapa
tokoh bangsa kita, ya nomor satu lah dalam sejarah kemerdekaan, seperti tadi sudah Pak Iwan sampaikan, Muhammad Hatta, Gus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Kahar Muzakir, Maramis, Ahmad Subarjo, itu kembali menyempurnakan Pancasila itu sehingga menjadi yang sekarang ini. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sudah keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan seterusnya, kemudian keadilan sosial. Gitu. Nah, itulah yang disepakati Pak Iwan. Jadi suasana kebatinan itu menjadi bagian sejarah bersama semua tokoh-tokoh bangsa ini untuk merumuskan bagaimana dasar negara itu dibentuk. Karena itu merupakan pijakan kita untuk pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara dalam kesehariannya kita menjalani sebagai bangsa yang merdeka, begitu Pak Iwan. Jadi mengenai ada pro kontra hari lahirnya Pancasila tanggal sekian adalah ya itu biasa kalau menurut saya, tetapi hakikatnya yang lebih penting adalah mengaplikasikannya dalam tata cara hidup bermasyarakat, bernegara, dari mulai lingkungan terkecil, dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, itu provinsi, nasional, dan juga internasional. Nah, kita sudah punya pegangan yaitu Pancasila. Saya kira secara budaya untuk bernegara Pancasila adalah sempurna karena dia melindungi berbagai aspek golongan, baik agama, budaya, kebinekaan, semua ada. Nah, yang penting kita konsisten dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak Iwan. Terima kasih. Oke. Itu kita belum masuk ke wilayah implementasi, Pak Haji. Dalam konteks domain besaran hidup berbangsa dan bernegara, tetap sampai saat ini itu Pancasila. Ya. Yang menarik dalam konteks implementasi, Pak Haji, ya. Kalau saya dari saya dulu, nanti dari Pak Haji. Untuk dan sampai tertulisnya di Undang-Undang Dasar 1945, Pak Haji, ada 2 tahapan. Dari jumlah 65 yang ketuanya Rajiman, ya, saya juga kan kita belajar kenapa ada nama Jalan Rajiman, kenapa dan diakui sebagai pahlawan nasional, karena beliau adalah saat itu ketuanya, ketua BPU PKI. Dalam konteks implementasinya, Pak Haji, ya, saat itu maupun saat ini, saya bicara saat itu sepemahaman saya, Pak Haji boleh koreksi nanti. Tetap dunia religius, tokoh agama, tokoh nasionalisme, tokoh dalam tanda kutip, terjadilah masa lalu itu sebelum momen ini kan ada kebangkitan nasional yang saya terabaikan, kita tidak membuat. Saya lupa ya, tuh tetap. Yang saya sebetulnya ingin saat itu, setiap momen hari-hari besar agama dan hari besar nasional, saya ingin ngobrol dengan Pak Haji. Tapi karena suasana COVID, sehingga kebangkitan atau semangat kebangkitan nasional itu ada benang merahnya dari 20 Mei. Ya, dari 20 Mei kan, walaupun termasuk Sumpah Pemuda dan sebagainya itu beda tahun. Perjuangan sebelum kita Indonesia merdeka, semua tokoh bersatu, tetap kalimatnya yang pada saat itu perbedaan pendapat itu sebenarnya adalah bukan isinya, sudah semua lebih dari cukup. Cuma ada pemahaman begini, Pak Haji, pemahaman tuh. Gimana? Pemahaman dari isi menjadi sebuah aksi positif semuanya. Ada yang menganggap bahwa kemerdekaan itu hadiah Jepang, saya nggak mau. Walaupun titik awalnya ini ada 2 persepsi, tetap bahkan mungkin 3 dan 4. Jepang menjelang kekalahannya atau supaya tidak kalah membangun mitra atau kongsi atau apapun bentuknya, dengan yang kita kenal Maeda misalnya. Karena memang pada saat itu peperangan membutuhkan tentara
Maka Indonesia kita juga punya peta, ya kalau masih ingat tadi ya, punya peta yang suka tidak suka terdidik kita oleh Jepang. Tentara pada saat itu, maka suka ada kalimat dari saya, pada saat kita terdolimi, Allah Maha Baik. Lewat peta itu kita kenal almarhum Supriyadi. Lewat sejarah juga terjadilah kalau Pak Haji yang saya sampaikan. Kalau saya maaf pakai baju Sunda, pakai baju Banten. Di mana sebetulnya sejarah orang Sunda yang membesarkan Republik ini misalnya. Terjadilah ya. Nah, walaupun perbedaan suku kan Bhinneka Tunggal Ika, tapi pertarungan antara merdeka hadiah Belanda dengan merdeka usaha sendiri, maka yang 9 menjadi 7, bahkan maaf Pak Karno itu diculik ya. Tapi diculiknya bukan untuk dibunuh dan sebagainya. Untuk diekonomikan. Karena kekuatan bangsa kita itu salah satunya bukan hanya aksi, banyak para pemikir, banyak perbedaan pendapat, tapi menyatu Pak Haji. Terjadilah penculikan Rangkas Deklo oleh tokoh-tokoh Sunda ya, berikut tokoh-tokoh orang manapun yang ada di Bandung. Karena Bandung menjadi sebuah sejarah, tetapi sejarah sebelum Indonesia merdeka untuk menyamakan persepsi bahkan ditandatangan oleh 2 orang, bahkan 2 orang itu dianggap pantas menyatukan Jawa dan di luar Jawa, bukan hanya potensinya Pak Haji. Maka terjadilah Rangkas Deklo, diculik, ujung-ujungnya diculik bukan untuk dianiaya. Supaya apa? Nah ini anggap pemikiran saya. Pemikiran saya mengikuti para pelatih atau para orang-orang besar bahkan sejarah. Untuk jangan sampai ada kesan bahwa Indonesia merdeka karena dikasih, karena hadiah, tidak. Jadi Pak Karno, Muhammad Hatta, para pemikir kan lebih banyak cara kompromi. Kompromi itu salah satu implementasinya misalnya mengalah, dan bahkan sampai mengalah pindah ke Jogja misalnya ya, walaupun sudah merdeka. Ini kan beda cerita lagi. Di konteks implementasi itu masa lalu, pertarungan nasionalis, religius selalu akan ada. Tetapi alhamdulillah Pancasila menjadi, dan isi-isinya yang disepakati dan yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 sampai hari ini, semua yang berjiwa nasionalis, semua yang berjiwa religius, semua yang dalam tanda kutip Bhinneka Tunggal Ika masih aman. Sehingga Pak Haji memang ada momen lagi. Kontra itu banyak. Salah satunya misalnya ada istilah kesaktian Pancasila. Pancasila itu tidak sakti sebetulnya, itu hanya pendekatan mitos. Pancasila itu karena diakui oleh berbagai suku dan agama di Indonesia. Itu tataran, saya mulai teknis ke Pak Haji ya, tataran pikiran dulu. Di tataran aksinya ya begitu. Perbedaan pendapat saya setuju Pak Haji, tapi perbedaan pendapat untuk memperkaya, bukan untuk melemahkan, bukan untuk menentang, bukan untuk penjajahan terselubung. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Pak Haji, ini pendapat Pak Karno juga, bahkan pendapat para leluhur kita. Jadi apa namanya? Suatu saat katanya. Dan ini bisa terjadi, bisa tidak, kembali ke pikiran kita. Pancasila akan menjadi lawan bangsa Indonesia. Jadi dengan dalih Pancasila, ya, karena Pancasila itu tetap, ya, dengan dalih kalimat Pancasila terjadi sepintas Pancasila yang bukan Pancasila. Itu domain Pak Haji. Domain kalimat seperti itu sebenarnya indikator perilaku, ya, karena ada pandangan hidup, ya, bukan hanya filosofi, bukan hanya filosofi, bukan hanya pandangan hidup, tapi perilaku itu, walaupun punya norma agama, tapi bagaimana norma agama menghiasi Pancasila, bukan Pancasila intervensi kepada agama, ya, karena Pancasila itu ada 7 kalimat yang dihilangkan, dan ada orang yang menundukkan diri secara hukum, di mana perbedaan agama itu adalah sebuah keindahan dengan cara dan gaya masing-masing. Bagaimana diri kita ini berguna untuk orang banyak. Nah, kalimat saya ini pengertian berguna itu artinya aspek perilaku itu sebetulnya di samping norma agama dan nilai Pancasila yang dalam tanda kutip tetap
bahkan maaf Indonesia yang punya kepercayaan lain pun kan tetap dirangkul, diayomi. Pertanyaan saya atau mungkin pandangan Pak Haji, di dalam kehidupan sehari-hari Pak Haji, kita tidak bicara ke belakang, perspektif itu kan bicara ke depan. Bagaimana yang sesungguhnya, yang konsep Pak Haji itu atau konsep kita semua pemersatu ini menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ada yang lupa berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, Pak Haji. Maka masa lalu saya akan ikut juga di kelas kepemimpinan tingkat nasional. Bagaimana kita ini belajar memahami, bukan menuntut dipahami. Nah ini kan udah masuk wilayah kesos sebetulnya. Udah masuk wilayah dunia Pak Haji dan dunia saya. Karena manusia banyak yang ingin dipahami. Kalau yang baik kan kita juga belajar memahami. Setiap perilaku, setiap manusia itu kan punya keunikan. Silahkan Pak Haji, bagaimana perspektif ke depan dan implementasi Pancasila dalam keseharian. Silahkan Pak Haji. Nah ini sebuah contoh nih. Saya mendengarkan Pak Haji pengen dirokok, berarti saya juga matiin dulu kameranya. Silahkan Pak Haji. Baik, Pak Iwan. Tadi sudah diulas bagaimana tahapan awal lahirnya Pancasila, kemudian bagaimana sekarang implementasi prestasi ke depan. Saya katakan Pancasila secara budaya, Pancasila secara budaya itu sempurna, sila-silanya. Karena memang sudah disempurnakan. Yang awalnya digagas sama Pak Soekarno dalam pidatonya di 1 Juni, Pancasila itu sebagai dasar negara. Dengan tadi apa yang saya sebutkan, apa yang dalam isi pidato Bung Karno itu, disempurnakanlah menjadi Pancasila yang sekarang ini. Tentu secara budaya Pancasila sempurna, karena kita bisa mengimplementasikannya oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berlatar belakang beragam suku, beragam agama, dan beragam sifat karakter dari masing-masing masyarakat Indonesia. Tentu ini sangat cocok sekali. Jadi seperti dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu itu akan melindungi seluruh warganya untuk menjalankan perintah-perintah agamanya secara personal dan kolektif untuk mengaplikasikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kita sudah dilindungi. Kemudian kalau konteks saya sebagai pekerja sosial, itu kan ada di sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kalau dipelihara oleh negara bukan berarti kita menjual kemiskinan, Pak Iwan. Jadi jangan sampai itu. Nah, kita kan digaji ya Pak Iwan, apalagi kita di Kementerian Sosial digaji oleh rakyat dari pajak-pajak. Makanya ada Kementerian Sosial. Jadi kita bukan menjual kemiskinan supaya seperti itu, tetapi bagaimana memelihara menjalankan fakir miskin dan anak terlantar itu supaya diurus oleh negara. Nah ini perlu bikinlah satu program-program Kementerian Sosial yang memang bisa hadir berarti untuk masyarakat seperti itu. Ini yang penting. Nah, itu nanti jadi ada kesejahteraan bersama, baik pegawai pemerintah ataupun masyarakat, karena kita kan di APBN juga sumber dananya juga dari masyarakat. Itu kita bikin program-program yang memang saling mensejahterakan dengan apa yang negara kita punya, pasal 33 bumi air dan kekayaannya itu untuk kesejahteraan. Bahkan seperti itu. Begitu program-program Kemensos juga harus demikian, harus dirasakan langsung. Karena ada
perintah dari undang-undang itu. Yang menarik Itu, Pak Haji yang menarik kalimat Pak Haji itu kalau saya tetap ya memperkaya karena Pancasila itu dikaji dari sudut norma agama tidak masalah, dikaji dari budaya kita. Tadi saya tidak menyebutkan salah satu tokohnya yang saya ingat ya, tokoh orang Sunda atau masyarakat Sunda untuk dan bagaimana Indonesia Republik. Salah satunya mungkin kita tidak paham bagi yang tidak belajar generasi muda sekarang. Dengan nama Wikarya misalnya ya, salah satu tokoh yang membawa Pak Karno ke Rangkas Dengklok. Ada kalimatnya penculikan, ada kalimatnya pengamanan, tapi di situ tokoh-tokoh Sunda juga ya. Nah, saya kembali ke budaya Pak Haji. Budaya kita ada yang suka tidak suka, asih asah-asuh itu bawaan Prabu Siliwangi. Ya. Dan alhamdulillah hari ini menjadi kalau kita asah asih asuh dikaitkan dengan sila kedua, misalnya kita ngomong konteks budaya nih Pak Haji ya, karena Pak Haji kalau konteks budaya saya alhamdulillah belajar juga asih asah asuh itu lepas dari pengakuan siapapun, alhamdulillah termasuk sila itu orang Sunda punya istilah sila. Kalau saya saat punya amanah dulu ya dan sampai saat ini sebagai petater nasional, secara harfiah sila itu mendudukkan sederajat. Duduk di bawah, tidak bawa pangkat, nama, dan sebagainya. Sejajar. Nah ini mau habis, Pak Haji. Maka penutup dari saya, itu masih ada 10 menit bisa dialog ya. Kalau bicara budaya, dikaji oleh apapun, oleh siapapun, ya di samping norma agama ya, diimplementasinya, pangkat, harta, jabatan itu tetap diimplementasi sebagai bermasyarakat. Maka jikir, pikir, ukir, ibadah, infak, sodako, dikaitkan dengan sila kedua, dikaitkan dengan sila ketiga, bahkan Pak Haji luar biasa barusan mengkaitkan sila keempat dengan pasal 33 misalnya. Nah, dinamika persepsi itu, maka kita yang masih, ya katakanlah kita yang generasi usia 50 tahun ini, bagaimana nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama tidak dipertentangkan dengan nilai Pancasila. Karena di dalam kehidupan, karena kalimat kita kan perspektif ya. Perspektif itu bagaimana ke depan terjaga. Maka di keluarga pun tentunya Pak Haji ada nilai agama, ada nilai budaya ya di setiap suku. Saya masih ingat misalnya di Kalimantan juga Pak Haji ya. Nah, misalnya contoh mau bertanam padi. Gotong royong tuh Pak Haji. Tapi tetap yang membantu itu dikasih makan, bahkan dikasih beras, bukan dikasih uang. Itu ngomong tahun 80-an termasuk di Majalengka saya, tanah saya misalnya, tanah keluarga saya misalnya 1.400. Kita memanusiakan manusia itu banyak macam. Kalau mengejar sila yang kedua ya. Saya kira itu Pak Haji ini masih ada lah, mudah-mudahan tidak berhenti. Kalaupun berhenti dengan sendirinya, Pak Haji di dalam konteks perspektif ya dan kehidupan sehari-hari, siapapun yang punya jabatan tentunya ya, siapapun yang di kehidupan sehari-hari kan Pancasila itu falsafah kehidupan di dalam konteks berbangsa ya, bernegara. Artinya kalau berbangsa untuk tingkat dunia, bernegara untuk dan dalam tanda kutip kita punya amanah dan yang utama bermasyarakat lagi. Ini kan, nah sekarang dalam konteks Peksos atau Kesos, kekuatan bangsa kita itu kan tetap keluarga Pak Haji. Nah keluarga itu salah satunya keluarga besar, keluarga kecil. Bagaimana nilai budaya, nilai agama, bahkan nilai-nilai berpancasila itu tidak diucapkan, tapi actionnya ada. Silakan Pak Haji dalam kehidupan bermasyarakat lebih mengerucut lagi di dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana implementasinya Pak Haji? Silakan Pak Haji. Ya kan begini Pak Iwan, dina istilah Sunda ya. Silih asa silih asuh. Jadi sebagai masyarakat Pancasila, saya berharap ke depan khususnya secara budaya Sunda ya, ada filosofi seperti repeh rapih nusa lembur kacai jadi salewi kadarat jadi salogak pageuh pakuat pakait ulah ingkah balilihan hewan ansubna jadi ngahiji, jadi aman tentram,
kasadayana. Keduana oge aya anu hubunganna jeung tadi gotong royong Pak Iwan, hubungan sabilulungan. Nah hiji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti. Hubungan sabilulungan kedahakeun katineng ati ka ibu sareng karama. Dan neda ka Maha Suci gitu. Menyatu menjadi semua saudara sa-Indonesia teh. Sebagai makhluk Tuhan. Hubungan gotong royong tunjukkeun rasa kasih sayang ka ibu, ka bapak, ka adik, ka lanceuk, ka lingkungan, ka masyarakat kurang. Sakitu we Pak Iwan. Saya mah ya. Benar Pak Haji. Kira-kira gitu. Eling-eling mangka eling. Ruming kang di bumi alam. Dharma ngan seukur wayangan. Jadi urang mangan seukur wayang gitu. Pancasila mah anu jadi dasar kehidupan orang dina tata cara bermasyarakat bernegara gitu Pak Iwan. Alhamdulillah Pak Haji. Ya insya Allah Pak Haji kalimat tontonan kita kalau saya kadang-kadang mengulang karena mengulang itu memang ajaran dari leluhur bahkan dari mungkin kan sejarah itu panjang sejarah Pancasila. Saya ingat orang Tasik ini udah meninggal ya saat itu jadi Kakanwil. Bagaimana hidup kita itu ya tontonan yang syarat tuntunan. Ada saatnya kita menonton, kalau itu baik jadi tuntunan. Ada saatnya kita bermain, pengertian bermain itu bahkan setokoh sekelas musisi Ahmad Arban yang amat religius, dunia panggung sandiwara itu ya katakanlah itu panggung. Kita itu sandiwara untuk apa? Untuk sebuah kebohongan, untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah tuntunan. Maka alhamdulillah Pak Haji, hidup kita dan insya Allah Pak Haji dengan saya kan tanpa sadar nih, saya kira tanpa sadar nih. Sepintas baru kemarin berteman, nggak main-main 21 tahun. Di saat saya jalan kaki, Pak Haji bangganya dengan dan tidak merasa salah mengasuh anak sambil ke kantor misalnya ya. Ini kan sebuah tontonan kalau kita ingat masa lalu. Ya, kita tidak ada Zoom dulu, tidak ada WA. Saya melihat Pak Haji begitu sayang ke anak, tapi sayang juga sama semua orang. Alhamdulillah Pak Haji, mudah-mudahan di pertemuan hari ini saya sudah berusaha mengundang sahabat-sahabat saya lebih dari 20 ini contohnya. Walaupun tadi saya ngomong cukup berdua Pak Haji. Saya undang 20 orang ya. Tetapi 20 orang itu mungkin ada kearifan situasi, ada kekhawatiran. Ada mungkin alasan yang harus kita maklumi. Sehingga kalimat saya selalu mengulang ke Pak Haji. Kalimat yang memang saya lagi belajar nih. Belajar itu saya nggak main-main loh. Di balai itu saya jadi peserta Pak Haji dulu. Ya, bahwa kita belajar memahami orang lain. Bukan menuntut dipahami. Mengalir aja apa adanya. Nah Pak Haji masih ada waktu 3 menit lagi nih. Masih bisa kan? Kan bisa ngontrol nih Pak Haji. Penutup di Pak Haji, pertemuan ini, kalau bahasa akademis pemulatan, walaupun tetap bengkok, wah bener imanya. Tuh, sehingga ayah budak saya ngelewat, banyak kudu dicarikannya, baik atuhnya bahasa mah. Jangan pembulatan lah, kita tidak bisa dipaksa pikiran itu untuk sama. Tapi paling tidak yang sepemahaman saya, Pak Haji memberikan bukan penutup lagi ya, karena penutup sesaat di kemudian hari kita mau buka lagi boleh dengan orang yang lebih banyak, dengan ahli yang terpanggil ya, karena kita ini kegiatan non profit. Kegiatan kita adalah bagaimana zikir pikir ukir itu dipahami manusia itu mengulang. Contoh filosofi balai kan atau moto zikir. Zikir itu mengulang, bisa menyebutkan Asmaul Husna udah zikir, bisa menanamkan kebaikan berulang-ulang. Pikir-pikir itu berarti berpikir untuk mengucap, untuk tindakan. Dan hari ini saya terima kasih Pak Haji, kita sudah mengukir sejarah ini. Kita nggak pernah dulu begini ya, di 1 Juni misalnya, yang mungkin orang menggunakan dengan liburan dan sebagainya itu nggak salah juga. Silakan Pak Haji, itu masih ada 1 menit lagi untuk menyampaikan apa yang ada di benak Haji, Pak Haji sebagai ataupun suplemen lah untuk kita semua. Silakan. Ya, yang penting kita sudah harus bersyukur. Kita diingatkan kembali hari ini tentang apa itu Pancasila.
sesuai dengan budaya masing-masing seluruh Nusantara. Silih asa, silih asuh gitu. Betul. Sesuai muna Al-Qur'an mah Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayangnya urangnya sebagai makhluknya kudu silih asih, silih asuh jeung sarerea gitu. Gitu Sama ya Pak Pak Haji, Iwan. penutup dari saya mungkin ke fisik ya. Hari ini juga ternyata kalau masa lalu pakai bajuan adat itu karena apa? Karena memang keharusan. Tetapi sekarang saya pakai pakaian gini, ternyata di jiwa saya itu enggak, Pak Haji, saya ada sejarahnya. Di jiwa saya itu ternyata ada ya jiwa Banten itu ya, jiwa dari Pangeran Emir, orang yang mau jadi raja tapi nggak mau bahkan mengislamkan Majalengka ya. Nah, lepas bohong atau tidak bohong, ternyata di dalam perilaku bahkan tubuh kita juga ya, lepas dari isi baju ya, saya akhirnya terbayang coba seorang orang Majalengka, orang Baduy kok bisa nyampe ke Majalengka tuh ya, misalnya makam dan sebagainya ada. Sekarang Pak Iwan orang Banten tuh, saya mata karuhun orang di Banten. Iya. Tapi kabayang nahabet baga orang Garut bisa. Kalau bahasa cerita saya aja, kalau ini penutup Pak Haji itu udah 1 menit lagi. Ya itulah hidup. Suka ada cerita di balik cerita. Suka ada keindahan. Ya, sudah ada keindahan tersembunyi. Ujung-ujungnya ya memang ridho Allah Pak Haji. Sampai detik ini mencek Sunda mah saya jeung Pak Haji itu teu pakai retro.